Punya usaha jualan minuman juga, kecil-kecilan. Alhamdulillah, hasil merantau kerja di Malaysia. Kalau di Malaysia enak, pastinya mereka akan tinggal di sana kok, nggak akan balik ke Indonesia. Semalam saya melihat video oknum ya, oknum netizen Indonesia yang dimana membahas tentang TKI yang membuat video tentang Malaysia, kemudian pulang kampung, berarti di Malaysia itu nggak enak hidupnya. Faktanya mereka balik lagi ke Indonesia. Kadang saya heran ya dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang seperti itu, yang dimana pemikirannya aneh. Sudah tahu kalaulah orang Indonesia yang merantau ke Malaysia itu merantau bukan punya keinginan untuk pindah negara, melainkan saya jelaskan ya, merantau cari uang lebih, nanti kalau pulang kampung bisa bikin usaha ataupun beli tanah, bikin rumah. Itulah yang diimpikan para perantau ketika merantau ke luar negara, bukan hanya di Malaysia saja. Perantau bukan pindah negara, paham ya? Kadang-kadang saya sampai tergelak melihat sekumpulan orang-orang yang ketika mendengar cerita tentang TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian mereka membuat video seolah-olah itu macam nggak terima atau gimana, saya juga heran ya. Padahal banyak loh perantau dari luar negara daripada Indonesia ketika merantau di Korea, di Jepang, di Taiwan, mereka juga menunjukkan suasana yang sama, bahkan videonya kurang lebih sama, cerita oh ini kalau di Indonesia hal biasa, tapi kalau di Korea nggak biasa. Tapi anehnya kalau bercerita tentang suatu kehidupan di Malaysia, pengalaman TKI yang bekerja di Malaysia, seolah-olah ada oknum netizen yang tidak terima. Kadang-kadang dibilang ini penjilat. Kalau di negara lain, TKI yang bercerita tentang suatu perbedaan antara Indonesia dengan di negara tersebut, itu nggak pernah dibilang penjilat. Saya banyak teman-teman loh yang membuat YouTube seperti di Korea, di Jepang, di Amerika, di US, sama sih di Amerika dan di US. Mereka juga menunjukkan video yang sama, kurang lebih hampir sama dengan video saya. Tapi anehnya nggak ada yang berani bilang penjilat. Tapi ketika saya bercerita tentang saya bekerja di Malaysia, terus kemudian saya menceritakan sisi positifnya, banyak yang bilang, oh ini penjilat, ini pengkhianat. Tuh, faktanya pulang nggak mau balik-balik gitu. Bukti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa di Malaysia itu hidup Anda nggak enak gitu. Mereka nggak akan mau balik lagi ke Malaysia karena sudah tahu Malaysia nggak enak gitu. Padahal saudara-saudara saya itu juga masih bekerja di sana. Dan alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, mereka bisa bangun rumah sendiri, bisa beli tanah sendiri. Yang dimana saya berangkat merantau kosong dari nol, nggak punya apa-apa. Dan saya bekerja di Malaysia belasan tahun. Kalaulah memang kerja di sana nggak enak, nggak mungkin sampai bertahan sampai belasan tahun. Dan itu bukan hanya saya saja. Mungkin kalau didata bisa jutaan. Banyak yang pulang merantau dari Malaysia, kehidupannya mereka berubah. Dari awalnya rumahnya jelek, pulang-pulang bisa bangun rumah, pulang-pulang bisa beli motor, pulang-pulang bisa beli tanah. Itu banyak sekali. Dan di sini nanti saya akan tunjukkan juga rumah saya hasil merantau dari Malaysia. Ini bukan saya pamer atau menunjuk-nunjuk ya. Kadang-kadang saya juga perlu angkat bicara juga, yang dimana ada komentar-komentar atau yang pembahasan yang terpaling tahu tentang Malaysia. Tapi mungkin orang-orang yang membahas tentang cerita TKI di Malaysia seolah-olah dibuat, seolah-olah disetting, seolah-olah dibayar. Mereka ini dapat bayaran dari orang Malaysia, mereka ini buzzernya Malaysia. Aduh, kadang saya heran ya,
orang-orang yang membuat video tentang cerita di Malaysia, terutama orang Indonesia yang bekerja di sana, mereka ini buzzernya Malaysia, mereka ini dibayar oleh Malaysia. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya orang-orang kita itu, ini nggak semuanya ya, segelintir orang-orang kita suka fitnah, yang dimana pernyataan-pernyataan tersebut itu tidak ada buktinya, tapi mampu, ya kan, mampu diucapkan, kemudian dibuat video seolah-olah. Contohnya seperti saya ini kan sering bercerita ya tentang saya bekerja di Malaysia, saya merantau di Malaysia, dan saya membuat channel ya untuk mendokumentasikan tentang perjalanan hidup saya. Tapi kadang-kadang ada pembahasannya orang ini dibayar, orang ini buzzernya Malaysia. Aduh, kadang heran kok sampai fitnah seperti itu. Padahal saya di Malaysia ini merantau dan menunjukkan sebuah perbedaan yang dimana ini loh Malaysia seperti ini, sistem-sistemnya, ini loh di Indonesia seperti ini, suasana kampungnya, itu saja. Jadi kalau dibilang buzzernya Malaysia, saya juga nggak kenal loh orang-orang pemerintahan di sana. Lucu sekali ya anggapan-anggapan orang-orang kita itu. Ibaratnya itu menuduh, memfitnah itu jadi hal biasa. Dan saya akan tunjukkan hasil kerja keras saya selama merantau di Malaysia. Ini kalau yang nanti terserah kalian lah menilai video ini apa. Mungkin kalau dibilang pamer ya terserah, dibilang sombong ya terserah, ya kan. Tapi ini sebenarnya bukan sombong atau saya menunjuk-nunjuk, enggak sahabatku semua. Tetapi saya terpaksa biar mereka itu sadar dan tidak beranggapan oh orang ini dibayar ini, orang ini dibayar itu. Sama sekali ini saya cerita tentang perjalanan kisah kehidupan saya pribadi. Nggak ada istilahnya dibayar orang ini, dibayar itu, buzzer ini, buzzer itu, nggak ada. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang merantau pulang sukses itu jangan punya hati hitam, jangan punya iri dengki, ya kan. Kadang-kadang nggak percaya, masa iya sih kerja di Malaysia kok sampai bisa buat seperti itu. Yang lebih daripada saya itu banyak. Terus yang nggak masuk akal lagi sampai berbicara, kalaulah memang enak, pasti mereka akan pindah, pasti mereka akan tinggal di sana, pasti mereka akan jadi warga negara di sana. Begitulah pemikirannya orang-orang yang mungkin orang tersebut juga tidak pernah merantau atau memang pengangguran, nggak ada pekerjaan, sehingga ketika melihat orang yang merantau sukses, kemudian langsung dibahas, langsung dijelek-jelekkan. Tetapi kalau orang Indonesia yang merantau bukan di Malaysia, di Jepun, di Korea, mereka juga membuat video yang sama, tidak berani dibahas. Dan saya harus terpaksa berbicara untuk menjelaskan biar sahabatku tidak salah paham ya. Saya ini hanya seorang TKI yang bekerja di Malaysia, TKI biasa saja. Jadi nggak ada hubungan buzzer lah, nggak ada hubungan istilahnya dibayar oleh Malaysia lah, dibayar untuk apa? Sampai dibilang pengkhianat lah. Dulu saya sama Lek Jawi juga sama, ketika saya bercerita dengan Lek Jawi yang dimana Lek Jawi kerja di Malaysia, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa menguliahkan istrinya sampai ke tahap university dengan anak-anaknya, itu pun juga dibahas dua orang ini pengkhianat gitu. Padahal itu hanya cerita sisi positif di negara tetangga ya. Kenapa sih harus panas? Kenapa sih harus menfitnah? Kenapa sih harus menuduh ini, menuduh itu? Dan faktanya banyak orang yang kerja di Malaysia, mereka bawa hasil. Kalau dibilang di Malaysia itu nggak enak, apakah kalian pernah merasakan jadi TKI di Malaysia? Kalau enak kenapa harus pulang? Kalau enak kenapa harus balik lagi ke Indonesia? Ya namanya kan merantau.
namanya merantau. Setelah pulang bisa bikin rumah, setelah pulang sudah punya usaha kecil-kecilan, ya di rumah karena cita-citanya tercapai. Merantau itu bukan selama-lamanya tinggal di negara orang. Saya jelaskan biar paham lagi, biar tidak mengutuk-ngutuk orang. Jadi kalau misal kata ada TKI yang bekerja di Malaysia, mungkin membuat video bercerita tentang kehidupan di sana, itu kan pribadi mereka. Mereka ingin mendokumentasikan tentang kisah-kisah perjalanan hidupnya. Kenapa sih harus dibilang pengkhianat? Kenapa sih harus dibilang penjilat? Ya kita ambil sisi positifnya. Itu hanya cerita kisah perjalanannya pribadi. Ya seperti saya juga sering bercerita ketika saya pulang merantau dari Malaysia. Alhamdulillah, lihat ini bisa bangun rumah loh. Ini bangun rumah. Ini bisa bangun rumah hasil merantau di Malaysia. Ini mungkin nanti juga ada yang berkomentar toksik, ya terserah, nggak apa-apa, tapi terserah penilaian kalian. Video ini bukan saya bermaksud sombong, ya kan, bukan saya bermaksud pamer tunjuk-tunjuk, enggak sahabatku semua. Saya merantau bisa dapat rumah seperti ini, prosesnya pun juga belasan tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, tapi belasan tahun. Alhamdulillah ada hasil. Kalaulah memang kerja di Malaysia nggak enak, mungkin saya 1 tahun sudah pulang. Merantau di Malaysia nggak enak. Tapi alhamdulillah, meskipun dibilang nggak enak, meskipun dibilang katanya kalau kerja di Malaysia ini itu, nggak semuanya sahabatku semua. Setiap orang itu punya kisah cerita yang berbeda-beda. Kalau kita merantau di negara orang, janji resmi, janji kita ikuti undang-undang, aturan yang berlaku, insya Allah aman-aman saja. Banyak kok tetangga saya yang kerja di Malaysia, mereka juga sukses, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, banyak juga. Bahkan saya bukan hanya bangun rumah saja, tapi alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa ada usaha beli kebun. Dan alhamdulillah kebunnya saya tanami jagung sahabatku semua. Nanti Bang Tua juga akan tunjukkan, ya, akan saya sepilkan. Ini bukan pamer, ya kan, bukan pamer, tapi alhamdulillah saya merasakan suatu kebanggaan yang luar biasa dari hasil kerja keras saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini hasil kerja keras saya selama merantau di Malaysia, bisa punya rumah. Ini merupakan salah satu impian saya, yang dimana kalau saya merantau nanti harus bisa bangun rumah. Sebab kalau di Indonesia sahabatku semua, rumah ini sangat penting, ya. Dan alhamdulillah bisa renovasi juga, jadi masih agak berantakan. Tapi kalau untuk renovasi yang tembok atau batu luar belum sahabatku semua, karena dananya belum mencukupi. Jadi yang luar ini masih batu saja, belum disimen. Insya Allah nanti kalau ada rezeki akan saya simen sahabatku semua. Alhamdulillah, perjuangan 12 tahun merantau. Tidak besar tapi sangat sederhana. Ada juga kawan-kawan yang daripada Malaysia, Bang kapan balik merantau lagi? Karena sebentar lagi itu kan mau puasa sahabatku semua. Jadi Bang Toha mau puasa, mau beraya di kampung dulu. Nah inilah hasil merantau saya di Malaysia. Jadi bisa bangun rumah impian. Alhamdulillah. Kalau untuk yang tanah di sini itu bukan tanahnya Bang Toha sahabatku semua, tanahnya jiran, ya. Dulu saya beli tanah untuk bangun rumah ini sekitar harga 25 juta, ya. Itu tahun 2014 kalau tak silap. Kalau sekarang nggak boleh sahabatku semua. Bahkan tanah sebelah rumah di sini sekitar 70 juta. Tapi cukup sangat luas. Tapi sahabat-sahabat daripada Malaysia pun juga berkomentar, Bang cukup murah harga tanah di sana. Iya sahabatku semua, kalau harga tanah di kampung itu memang cukup agak murah, tapi kalau untuk yang berada di perkotaannya agak mahal, sama juga. Dan di sini kandang lembu dan kambing
punyanya tetangga. Alhamdulillah. Untuk biaya pembuatan rumah yang saya bangun sekitar mungkin habis berapa ya? Kurang lebih 350 juta atau sekitar kalau diringgitkan hampir 100.000 ringgit sahabatku semua. Tapi itu bertahap. Saya kumpulkan uang sedikit-sedikit gitu. Tapi istri saya di rumah juga bekerja sahabatku semua. Jadi istri saya bukan nggak bekerja ya, istri saya juga bantu-bantu saya bekerja. Tapi untuk dalaman rumah saya ini belum apa-apa ya, masih berantakan. Untuk atasnya belum dikasih ceiling sahabatku semua. Jadi masih terlihat besi-besinya. Ini bukan pamer ya, tapi semoga video ini juga bisa dibuat inspirasi untuk sahabat-sahabatku yang merantau. Ini ada mesin jahit. Jadi istri saya sebelum jualan es dulunya juga sebagai penjahit baju. Sekarang sudah jadi penjual es, jadi nggak menjahit baju. Alhamdulillah. Ini untuk dapurnya ya nanti ya, kalau sudah ada dananya. Dan kemarin saya pun juga buat bilik atas. Nanti mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang ingin berkunjung bisa tidur di bilik atas. Tapi masih kosong sahabatku semua, jadi belum ada apa-apanya. Masih kosong. Mungkin kalau Bang Toha merantau lagi ke Malaysia, insya Allah akan saya percantik lagi lah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang teringin nak main-main ke sini, boleh nanti tidur di sini. Kalau untuk airconnya pun belum ada juga. Dapurnya masih ala kadarnya. Jadi belum punya dapur sebenarnya. Dan ini gas LPG-nya, gas melon kalau di Indonesia. Kenapa punya dua bang? Yang satu punya mertua, yang satu punya saya. Nanti jangan berkomentar yang bukan-bukan, saya pula korupsi gas, tong gas. Kemarin sebab ada yang komentar seperti itu juga. Biasanya itu dapat satu, kok kamu dapat dua? Ini pasti orang korupsi gitu. Padahal punya mertua nggak dipakai, saya pakai. Dan ini saya punya satu, karena ini subsidi sahabatku semua. Jadi kalau tong gas di Indonesia kecil, namanya gas melon. Ini nanti kalau ada rezeki dibuat dapur. Cuman belum ada rezeki. Insya Allah nanti kalau pulang merantau dari Malaysia lagi. Punya usaha jualan minuman juga, kecil-kecilan. Alhamdulillah hasil merantau kerja di Malaysia. Yang jaga saudara sendiri, keponakan. Mbak gimana jualannya hari ini? Laku. Tapi ini udah mendung. Laku tapi ini udah mendung. Laku sedikit-sedikit gak apa-apa ya? Iya. Yang penting jalan. Yang penting jangan hujan dulu. Yang penting jangan hujan dulu ya. Iya. Jadi alhamdulillah punya usaha jualan juga. Jualan TOS, jualan es jeruk. Dan sahabat-sahabat dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, komentarnya pun juga sangat positif. Dari Indonesia juga. Jadi ramai sahabat-sahabat yang mensupport dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Ramai yang mensupport. Terutama kawan-kawan dari Malaysia juga ramai mensupport pula. Kemarin memborong es tehnya Bang Toha. Alhamdulillah. Jadi sangat bersyukur juga Pak ya. Meskipun sampai dibilang kerja di Malaysia katanya enak. Kalau enak kenapa nggak pindah jadi warga negara? Padahal tujuannya merantau Mbak ya. Iya. Tujuannya merantau biar sukses, biar ada modal, biar di kampung ada usaha. Bukan keinginan pindah dari Indonesia. Kadang-kadang orang salah paham Mbak Feni. Salah paham. Jadi kita pahamkan. Kemudian Bang Toha juga punya cawangan di kampung sebelah sana. Alhamdulillah yang jaga Mbak Niswa. Nantilah kalau saya main-main ke sana akan saya buatkan video juga.
Kalau mendung seperti ini kata Mbak Feni agak sepi, tapi disyukuri saja Mbak ya. Setelah lama tidak pergi ke kebun, jadi di sini Bang Toha juga akan menunjukkan kebunnya Bang Toha yang dimana ini juga hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah enak, meskipun kadang-kadang ada segelintir orang yang mengatakan kerja di Malaysia itu nggak enak. Tapi kalau bagi saya alhamdulillah enak. Dan di sini Bang Toha tanami jagung, tapi belum berbuah. Jadi di sini Bang Toha tanami jagung dengan cili. Saya akan tunjukkan nanti sahabatku semua. Di sini Bang Toha ingin sembang-sembang dulu. Nggak luas sahabatku semua, tetapi kalau untuk makan sendiri insya Allah cukup lah. Dan di sebelah di sini juga punya Bang Toha, yang dimana Bang Toha tanami tanaman rumput. Karena mertuanya Bang Toha itu punya lembu ya, yang dimana kalau orang di sini meskipun sudah berumur tetap beraktivitas di kebun, terutamanya memelihara lembu dan juga kambing. Tapi kalau mertuanya Bang Toha hanya memelihara lembu saja. Di kebun sebelah di sini Bang Toha tanami rumput seperti ini. Kalau di Malaysia rumput-rumput seperti ini kan dibiarkan begitu saja, tapi kalau di Indonesia ditanam sahabatku semua. Alhamdulillah ini ada buah nangka. Banyak sahabat-sahabat kemarin yang berkomentar, Bang kenapa nggak ditanami pohon durian. Insya Allah nanti kalau ada yang jual pokok buah durian, Bang Toha akan tanam durian di sini sahabatku semua. Jadi Bang Toha sudah tanami buah nangka. Sebenarnya kalau saya ingin tanam buah cempedak juga, karena rasanya enak, apalagi kalau digoreng tepung, super nyami. Jadi video ini bukan Bang Toha bermaksud pamer itu kan, iya kan, atau menunjuk-nunjuk, enggak sahabatku semua. Karena kadang-kadang ada orang yang salah paham. Kerja di Malaysia kalau enak pasti mereka akan tinggal di sana, akan pindah di sana. Padahal orang merantau itu bukan tujuannya pindah negara, melainkan merubah kehidupan di kampung, merubah ekonomi di kampung sahabatku semua. Jadi biar nggak salah paham. Untuk sayur kangkungnya itu sudah mati sahabatku semua. Nanti Bang Toha akan tanam balik lah ya, kalau tak bisi, sebab Bang Toha hari-hari itu bantu sang istri. Kasihan sang istri punya cawangan, jadi Bang Toha agak bisi, hantar sana hantar sini. Alhamdulillah dari merantau di Malaysia yang dulunya nggak punya apa-apa, kehidupan nol, tapi sekarang segalanya berubah. Itu yang membuat saya sangat bersyukur sahabatku semua. Oke, Bang Toha akan tunjukkan tanaman cilinya juga. Dan di sini Bang Toha tanam cili juga. Ini sahabatku semua, ini cilinya. Jadi tanam jagung dan juga cili, tapi cilinya belum begitu tumbuh subur ya. Dan sebagian sudah ada yang berbuah juga ini. Tapi nanti kalau sudah dikasih pupuk, dia akan tumbuh subur sahabatku semua. Jadi di sini ada dua jenis tanaman, jagung dan juga cili. Nih pokok cilinya. Kalau di Malaysia biasanya cili-cili seperti ini dijual kering ya, cili kering merah, untuk dibuat sambal nasi lemak. Di sini tanaman petainya juga tumbuh subur sahabatku semua. Nanti kalau cilinya berbuah banyak, kita juga akan bagikan kepada tetangga-tetangga atau jiran-jiran. Nggak perlu dijual. Di sini ada buah alpukat. Jadi Bang Toha tanam buah alpukat satu. Kemudian di sini satu juga. Ada sayur terong. Ini sayur terongnya. Sebenarnya Bang Toha mau tanam berbagai jenis sayur-sayuran ya, cuman waktunya nggak sempat. Ini perlu dibersihkan lagi, kemudian ditanam kembali. Insya Allah kalau ada waktu Bang Toha mau bersihkan kembali, mau tanam kembali sahabatku semua. Sayang kan kalau dibiarkan kosong. Jadi nanti kita tanam sayuran, kita bagikan kepada orang-orang yang mau.
secara percuma. Oke, sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Ini bukan tentang sombong pamer, tapi terpaksa saya harus berbicara, saya harus pahamkan biar orang-orang tak salah paham. Merantau bukan bertujuan pindah negara, melainkan merubah kehidupan yang dulunya di kampung tidak baik-baik saja, supaya bisa baik-baik saja. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur dari hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah, banyak perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.